Welcome to Chill. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, tergantung kalian nontonnya kapan ya. Kembali lagi di acara via TV, yaitu Chill. Dan seperti katanya, Chill yaitu santai. Di sini kita bakal ngobrol santai dan ngebahas suatu topik tertentu. Tapi sebelum itu ada pepatah yang bilang, tak sayang maka tak kenal. Tak kenal maka tak sayang. Oh iya, sorry. Tak kenal maka tak sayang. Udah kenal belum sayang gimana, Mas? Waduh, itu kayaknya susah itu. Beda keyakinan. Waduh. Dia yakin, kita enggak. Oh iya. Oke, perkenalkan, nama saya Immanuel Tegar Suryanto. Biasanya nggak dipanggil ya, kurang tahu kenapa nggak dipanggil. Kita bakal ngomongin soal hobi nih, tapi hobi yang bukan sekadar hobi gitu. Karena hobi ini bisa menjadi potensi untuk kehidupan kita, yaitu videografi. Nah, seperti yang teman-teman tahu ini, videografi kan pada dasarnya bagaimana kita mengambil video secara indah, secara menentukan nilai estetikanya gitu. Tapi kali ini saya kedatangan teman yang bakal jelasin videografi itu sebenarnya seperti apa menurut pengalamannya. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita panggil. Oke, halo Mas Novin, siapa namanya Mas? Lo kan udah manggil nama, Mas. Oh iya Mas, namanya siapa Mas? Nama aku Novin Gama dari Ilmu Komunikasi tahun 2021. Wah, tak kirain dari tadi nih Mas. Ya. Nah mungkin nih karena dari tadi nih ya Mas, videografi yang saya bahas, saya udah jelasin dikit nih. Secara umumnya ya itulah, cari nilai estetika. Mungkin boleh deh Mas Novin ini perkenalkan videografi berdasarkan latar belakang Mas Novin. Dari aku sendiri, videografi itu bener kayak tadi yang disebutkan Mas Tegar ya, yaitu mencari keindahan dari suatu momen gitu lah. Dan videografi sama sinematografi itu beda. Kalau videografi itu ya cuman mencari keindahan dari suatu momen. Tapi kalau sinematografi itu ada pesan terkandung di dalamnya. Contohnya kayak film pendek itu udah termasuk sinematografi. Tapi kalau kayak video after movie itu videografi. Oh begitu ya Mas, Iya. bedanya. Betul. Ini kan kita udah tahu nih Mas, sebenarnya sinematografi dan videografi ini memiliki perbedaan. Mungkin kita kembali lagi nih Mas ke videografi. Sebenarnya Mas Novin ini udah berapa lama sih terjun dan awal mulanya itu kapan Mas? Kalau dihitung-hitung sih paling ini ya, awal-awal masuk SMA aku mulai dekat dengan perkameraan ini. Gimana tuh Mas ceritanya? Jadi awalnya aku tuh ikut salah satu ekstra di SMA aku, yaitu jurnalistik. Awalnya bener-bener aku nggak tahu itu kamera itu apa dan aku cuma ikut-ikut aja gitu. Semakin kesini ya semakin mengenal dunia videografi, fotografi dan sebagainya itu. Ya untungnya semakin kesini nggak semakin kesana ya Mas? Betul. Betul sekali Mas. Oke Mas, kita lanjut. Kan Mas tadi bilang semenjak SMA ya Mas? Iya. Ekskul gitu. Berarti Mas ini memang awalnya minat atau dipengaruhi sama temen gitu? Atau dipersuasi seperti materi yang kita pelajari? Ada semuanya sih. Ada minat, ada juga dipengaruhi. Soalnya kan saya masuk jurnalistik ini tanpa ada basic apapun gitu. Jadi ikut teman masuk ya udah ikut aja gitu. Oh, jadi emang awalnya memang nggak ada basic Mas? Nggak ada. Jadi baru belajar beneran Mas? Iya emang baru belajar. Saya pun kaget ini diundang jadi narasumber di sini, agak kaget ya. Agak kaget ya? Iya. Karena mungkin terlalu spontan gitu. Ha. Nah berarti kalau semenjak SMA itu Mas, mungkin Mas bisa hitung sendiri deh udah berapa lama tuh Mas? Kurang lebih 5 tahunan, 5 sampai 4 tahunan. 5 tahunan ya? Itu Mas putus nyambung atau Kok putus nyambung? Oh, sorry, Lagu Mas. dong. Lagu. Oh iya. Bener kali Mas. Nah, itu kan 5 tahun ya Mas. Iya. Menurut Mas itu udah lama apa enggak sih Mas? Kalau menurutku itu masih baru ya. Masih baru, belum Mas? lama soalnya masih banyak perjalanan yang harus dilewati lagi gitu loh. Kayak lagunya Tulus Mas. Iya. Perjalanan. Iya. Selama 5 tahun itu Mas, pernah nggak Mas ngerasa kayak susah nih gini terus, video terus, pernah bosan nggak Mas? Oh, kalau dari aku sendiri ya belum ada karena ya, itu tadi 5 tahun itu baru gitu loh, belum lama. Jadi kalau rasa jenuh sih belum ada karena itu menurut aku termasuk masih baru gitu. Oh bisa begitu ya Mas? Iya. Padahal 5 tahun gitu. Kok bisa gitu Mas? Bertahan tanpa ada rasa bosan gitu? Boleh diceritain lah. Oke, mungkin ada beberapa faktor ya. Yang pertama adalah faktor senang, yang kedua senang lagi, Senang lagi. yang ketiga itu Senang lagi juga Mas? yang ketiga bisa menghasilkan cuan. Oh cuan Mas? Iya, Karena hidup butuh, cuan. tanpa cuan kita hampa. Benar Mas. Setelah itu apalagi Mas yang bisa bikin Mas ini bertahan gitu? Mungkin dari lingkungan saya. Jadi lingkunganku itu ada dari teman-teman videografer juga, fotografer. Jadi memang faktor yang paling mempengaruhi itu sebenarnya lingkungan. Ya, Lingkungan. Mas? Dan juga karena udah mengenal duit mungkin ya Mas. Betul. Dan kayak wah enak ini. Iya kan? Lancar ya Mas duitnya. Bisa dapat uang jajan sendiri gitu loh. Iya. Awal mula Mas itu terjun ke dunia videografi dalam sektor peralatan, Masnya gimana Mas? Kalau awalnya sih aku pakai kamera dari kakakku.
Oh, dari kakak? Iya. Jadi kakak memang hobi juga, Mas? Dia juga pernah ikut jurnalistik, jadi punya kamera. Oh gitu. Tapi kameranya itu belum proper banget. Kalau kita bikin video gitu belum proper banget. Akhirnya ya aku masih minjem temanku nyewa. Nah dari situ kan aku juga tahu bagaimana pakai kamera gitu. Setelah beberapa tahap itu tadi dengan pinjem nyewa tadi, aku jadi tahu sendiri dan mulai beli gitu. Itu otodidak atau enggak, Mas? Atau Mas memang diajarin gitu sama teman mungkin atau sama kakak? Karena kan tadi Masnya bilang kakaknya juga di bidang jurnalistik. Jadi otodidak atau diajarin, Mas? Keduanya sih. Keduanya. Ada yang diajari, ada yang otodidak, cari-cari di YouTube gitu, gimana caranya buat gini, gimana cara buat gini gitu. Kan itu awal mula tuh, Mas. Kalau sekarang gimana, Mas? Untuk koleksi gearnya, Mas? Mungkin alat-alatnya apakah udah mencukupi atau belum untuk sekarang? Kalau sekarang itu alat-alat yang aku miliki ya cukup lah kalau buat bikin video aja. Tapi ada beberapa alat yang harus dicukupi lagi, misalnya kayak stabilizer, drone gitu kan. Kadang juga perlu buat nambah-nambah footage video gitu. Jadi memang Mas Novin ini punya standar ya dalam spesifikasi gearnya. Mungkin boleh di-spill dikit, Mas, standarnya Mas Kalau tuh gimana? standar dalam spesifikasi gear sih tergantung orangnya itu mau buat konten apa dan referensi dia seperti apa. Kalau aku kan lebih ke travel video kan. Kita nyari kamera yang bisa nangkep warnanya itu natural gitu. Jadi nanti pas ngedit video bisa keluar semua warnanya. Misal warna laut itu bisa jadi bagus banget gitu. Warna hijau-hijau dari daun-daun, pohon-pohon gitu bisa keluar nanti kalau pakai kamera khusus. Oh gitu, Mas. Bisa ngerubah ini, Mas. Dia jadi milik saya. Nggak bisa itu. Oh, nggak bisa ya, Mas. Beda Itu keyakinan. Masuknya di itu masuknya bukan di editing ya, Mas, Iya, kalau itu. bukan. Editing kehidupan mungkin. Betul. Ya, benar sekali, Mas. Setelah standar dan spesifikasi yang udah Mas jelasin, Mas punya nggak tips untuk memilih alat yang digunakan buat videografi? Kalau tipsnya sih ya kayak tadi ya, tergantung kita mau buat konten seperti apa. Misal kita buat konten cuma konten podcast, kita ya nggak perlu kamera yang harus natural warnanya. Kamera-kamera biasa aja bisa. Tapi kalau pengen bagus ya yang lebih proper lagi ada yang harganya juga lumayan sih, tapi ya itu tadi tergantung dari kebutuhan kita sebenarnya. Kalau pemilihan gear sih. Berarti tergantung seperti apa yang kita hasilkan, berarti itu alat yang kita butuhkan. Ya, Mas. Berarti nggak perlu yang mahal, Mas. nggak perlu. Mungkin teman-teman yang baru terjun tetapi langsung memilih dengan gear-gear yang sifatnya mungkin lebih pricey atau mahal lah. Gimana, Mas? Ya nggak apa-apa sih, malah Nggak bagus apa-apa ya, juga. Mas? Bagus juga Dia ya? bisa latihan dengan barang yang mahal, langsung ke yang mahal gitu, ya nggak apa-apa. Tapi kan itu agak kayak boros gak sih? Boros ya, Mas. Harusnya kan kita latihan dulu dari awal gitu gimana, per step, per tahap-tahap gitu. Baru nanti kita beli alat yang proper gitu. Soalnya saya juga pernah dengar nih, Mas, kalau misalnya dalam mungkin kita yang mau terjun ke videografi, fotografi, sinematografi, itu memang ada standar. Misalnya kalau untuk pemula itu, misalnya kita ngomongin kamera Canon nih, Mas, Iya. Canon DSLR. Kalau misalnya untuk pemula itu disarankan mungkin dari angka 1000 sampai 700. Dan kalau misalnya udah mulai mahir, mainnya di puluhan. Iya. Dan akhirnya kalau misalnya udah profesional mainnya di satuan. Iya. Begitu ya, Mas? Iya, karena Canon itu kalau kodenya itu 4 angka itu masih basic banget gitu lah. Basic ya. Semakin kecil semakin dia lebih proper. Dan tergantung sebenarnya kembali lagi yang tadi Mas Iya. bilang itu Kebutuhan digunakan apa. untuk apa. Jadi mungkin teman-teman di sini kalau mulai mau milih kamera atau gear yang diperlukan, tergantung apa sih sebenarnya yang kalian perlukan, apa sih video yang ingin kalian rekam. Kalau misalnya kalian ingin rekam seperti travel video, mungkin ada beberapa gear tambahan seperti drone ya, Mas. Drone. Tapi kalau misalnya sifatnya seperti podcast yang hitungannya diam atau tidak banyak gerak, ya mungkin dengan kamera yang standar-standar aja, Standar Mas. aja. Selanjutnya, Mas, kan tadi Mas sudah bilang nih soal bagaimana kita memilih kamera. Ada nggak, Mas, tips untuk teman-teman yang bisa dikatakan baru mau terjun nih dalam dunia videografi? Tips dari Mas ini gimana? Tipsnya sih perbanyak referensi dan semangat buat karya sih. Karena kalau kita nggak buat karya gitu, kita nggak bisa dilihat orang gitu loh. Kita nggak bisa dinilai, oh orang ini gimana kemampuannya dalam videografi gitu. Jadi ya perbanyak karya. Nah, tapi Mas banyak nih teman-teman yang ngeluh kayak, wah gear nih mahal nih, kamera 750D Canon aja sekarang kalau nggak salah masih lumayan lah, masih jutaan. Kadang teman-teman banyak ngeluh nih, waduh kayak gimana mau mulai videografi kalau misalnya gear aja mahal-mahal gitu. Kalau menurut Mas Novin sendiri gimana, Mas? Kalau menurut aku ya kayak aku di awal-awal sih pinjem temen atau enggak nyewa. Ya mau gimana lagi, yang bisa dilakukan cuma itu gitu. Kalau misalnya HP gimana, Mas? HP juga
Bisa, tapi kan HP juga ada spesifikasinya gitu loh. Kalau HP yang biasa-biasa ya bisa buat ambil video tapi nggak bagus gitu. Nah udah nih tadi ngomongin soal videografi dan bagaimana tips dari Mas. Saya jadi penasaran nih Mas, kan saya juga suka yang berbau videografi, sinematografi dan juga fotografi. Mungkin boleh deh Mas ajarin saya gimana cara ngambil video agar nggak shaky gitu Mas. Mungkin pakai HP, Iya. HP-nya Mas aja. Kita memanfaatkan alat yang ada ya. Iya benar Mas. Seperti poin yang Mas tadi bilang kan. Tergantung kebutuhan kita. Benar Mas. Kalau Karena video biar nggak shaky itu sebenarnya gampang sih. gimana Mas? Beli HP mahal. Kok bisa gitu Mas? Karena itu udah pasti ada stabilizernya Oh ada dalamnya. stabilizernya. Iya. Oh iya saya juga pernah dengar kalau nggak salah bisa gunakan Google Foto ya Mas. Bisa, tapi itu nggak terlalu banyak stabilizer. Maksudnya kalau kalian terlalu goyang, itu tetap goyang, nggak bisa stabil. Nah kalau misalnya cara ngambilnya deh Mas. Gini, yang pertama ininya, tangannya ini Iya. tempelin sini. Terus Iya. yang ini gini. Dan yang gerak itu badan kita, Bukan. bukan tangan, Oh yang gerak badan. tapi badan gini. Oh gitu Mas. Boleh saya coba Mas? Boleh. Oke Mas. Jadi pertama tangan gini ya Mas. Iya. Ibaratnya jadi yang kaku cuma Betul. pundak aja Iya. Mas. Tapi posisi gini ya Mas. Iya. Dan setelah Gini megangnya gini. Jangan misalnya saya mau landscape oh nih. iya. Kalau landscape gini megangnya. Gimana Mas? Kan kamera di sini kan. Iya. Jadi megangnya harus gini. Oh gitu Mas. Iya. Jadi nggak boleh kanan Kalau kiri. gini takutnya ini nanti kena kameranya. Tangannya. Iya, Ya nggak jari kerasa. maksudnya. Nah, jadi Oh takutnya jari kena kanan. iya, kalau landscape. Kalau portrait? Gini. Jadi jangan megangnya tuh harus gini loh. Jangan Oh, cuma iya, gini. Mas. Ya Tapi- sebenarnya bisa aja kalau udah biasa sih. Kalau udah biasa Iya. gitu. Cuma ini tips dari Mas. ya, Iya, Mas? tipsnya. Mungkin boleh saya coba Mas. Berarti pertama gini dan misalnya kalau landscape gini ya Mas. Iya. Betul. Oh setelah itu badan yang kita gerakan, Iya. bukan tangan. Bukan Karena tangan. Kalau tangan otomatis shaky ya Mas. Shaky. Shaky. Apalagi yang tremor gitu Mas, gini. Iya. Oke, terima kasih buat Mas Novin yang udah mau Iya. sharing nih ya Sama-sama. buat ke teman-teman sekalian. Mungkin boleh lambai-lambai Mas kalau udah nggak kuat. Oh beda acara ya Mas? Beda. Beda acara. Terima kasih banyak ya Mas sudah mau sharing soal videografi dan kita lebih tahu nih sebenarnya videografi itu bukan tentang gimana kita videoin biasa doang, tapi kita harus cari nilai atau unsur yang di dalamnya. Jadi ada makna gitu ya Mas. Iya, biar Dalam- estetik gitu. biar ada Estetik. nilai estetikanya. Betul. Betul sekali. Oke, buat teman-teman yang mau mulai dalam dunia videografi, hal itu tidak perlu dimulai dari yang terlalu besar karena sejatinya hal besar itu dimulai dari hal yang kecil. Mungkin teman-teman boleh menggunakan HP seperti yang tadi kita lakukan, yaitu saat Mas Novin mengajarkan saya gimana biar ngambil video dengan HP itu nggak shaky atau nggak getar gitu. Habis itu tergantung niat lagi ya Mas. Betul. Tergantung kita tuh niat nggak sih buat terjun ke videografi dan menekuninya. Karena sesuai yang di awal tadi, videografi itu bukan sekadar hobi atau hobi yang biasa, tapi bisa menjadi cuan seperti Mas Novin ini ya Mas. Dari hobi jadi cuan, jadi seneng tambah seneng ya Mas. Iya. Kita doakan semoga kita semua nih bisa meraih apa yang kita inginkan dalam dunia videografi maupun dalam kamera digital dan lain-lain. Oke nih, mungkin boleh sepatah dua kata dari Mas Novin, silakan Mas. Oke, kalau dari aku sih bener kata Tegar tadi ya. Sesuatu yang besar tuh dimulai dari yang kecil gitu. Jadi yang penting jalanin aja dulu, berkarya aja dulu, nanti pastinya akan dapat hasilnya. Oke, itu penutup dari kami. Buat teman-teman tetap semangat karena sejatinya videografi itu bukan tentang bagaimana kita merekam sebuah gambar, tetapi bagaimana kita menghidupkan sebuah momen ketika dilihat secara ulang dan terus-menerus. Buddies, yuk main bareng. Oke teman-teman, sekarang kita bakal nyobain nih gimana sih cara megang kamera biar nggak shaky. Karena objeknya kalian sebagai penonton ya. Iya. Oh gitu ya Mas? Iya. Jadi
kita mempertahankan pondasi ini, Iya. tapi melenturkan kaki. Betul. Oke, jadi begitu teman-teman. Ini mungkin tips juga buat teman-teman. Jadi yang gerak itu bukan gininya teman-teman. Kalau gini otomatis bakal malah shaky kameranya. Tapi usahakan fondasi badan itu sebagai media yang gerak. Meminimalisir gerakan mas tadi, makanya gini. Gini ya mas. Iya. Oke.